Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum semangat, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang Bapak Ibu guru dari Citra Bahasa School Prinsel. Oke, ya selamat datang teman-teman di Politeknik Negeri Lampung di Laboratorium Patisserie pada jurusan Teknologi Pertanian Program Studi Pengolahan Patisserie. Oke, sebelumnya perkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Tinda. Lengkapnya Tinda Yuvita. Saya di sini sebagai Pranata Laboratorium Pendidik di Laboratorium Patisserie, teman-teman, Bapak Ibu. Oke, di sini saya mengampu dari berbagai macam mata kuliah yang memang Politeknik Negeri Lampung itu pendidikan vokasi, teman-teman. Jadi laboratorium ini dipakai pada jurusan pengolahan patisserie, kemudian teknologi pangan dan pengelolaan perhotelan. Oke, kemudian alamat Ibu di Jalan Raya Natar, Lampung Selatan. Kemudian apa lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira teman-teman semua? Apa ke adik-adik kita yang dari jauh-jauh datang dari Prinsel? Monggo Kak Hasan dijelaskan. Oke, sebelumnya halo. Halo. Jadi di sini kita bakal bikin cookies sandwich tapi dari tepung singkong nih, teman-teman. Biasanya kan kita bikin cookies itu dari tepung terigu ya. Tapi di sini kita bikin cookies dari tepung singkong. Kalian udah pernah bikin cookies belum? Oke, nanti kita belajar bareng-bareng buat bikin cookies ya. Oke. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sasang kalau kita mau pembuatan cookies sandwich dari tepung singkong. Bahasa kerennya itu tepungnya tepung mocha, teman-teman. Ya, jadi nanti monggo kalau mau ada pertanyaan sekitar tepung mocha atau tepung lainnya nanti boleh ditanyakan sama Ibu dan kakak-kakak mahasiswanya. Oke? Sekian perkenalan dari Ibu. Boleh saya serahkan kepada moderator dari pihak sekolah. Mohon izin Mbak Diah dan Bu Nani untuk menyerahkan kepada operator. Jadi kali ini kami mau cari tahu terlebih dahulu sebelum ke mokafnya. Kami pengen cari tahu dulu apa itu inovasi, kemudian siapa aja yang bisa berinovasi, kemudian apakah anak-anak juga bisa inovasi, kemudian awal idenya gimana. Nanti kita mau ngobrol dulu sebelum kita melakukan proses pembuatan sandwich berbahan mocha. Boleh Bu ya? Boleh, silakan Pak. Tapi ini kalau untuk bikin begini berapa lama Bu? Sekitar kalau kita sudah ada produk jadi Pak. Oh, jadi? Jadinya. Ya. Jadi nanti kita ini mendemokan, adik-adik juga mau ikut mendemokan. Nanti selesai finishnya sampai selesai pengovenan. Karena pengovenan kita itu 45 menit Pak. Oke. Jadi rendah kita cuma setengah jam nanti sampai dengan setelah pengovenan selesai close, kemudian nanti untuk pembuatan akhirnya kami ajarkan nanti ada produk jadi. Jadi nggak sampai berjam-jam. Nggak sampai dari awal sampai akhir ya. Iya sampai akhir sudah ada produk jadinya Pak. Iya. Oke. Kita akan awali dulu. Boleh ngobrol dulu Bu ya sebelum kita praktik ini. Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang produk inovatif, yang dimaksud inovatif itu yang seperti apa sih? Oh iya, boleh kakak-kakaknya juga. Kakak-kakaknya boleh? Iya. Ada yang mau ikut menjelaskan? Iya. Silakan nanti
maju ya kalau ada yang bertanyakan ya. Teman-teman ya. Inovasi itu suatu proses atau hasil untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk penambahan nilai jual yang tinggi. Jadi kita di sini bikin inovasi biasanya kalau bikin cookies dari tepung terigu, tapi kita buat pakai tepung singkong supaya menambah nilai jual dari singkong tersebut, gitu teman-teman. Nah ini produk mokafnya ya Pak ya. Nah ini tepung mokafnya itu seperti ini. Jadi kemarin pas bagian P3UT itu ngasih kabar kalau mau ada kegiatan ini, jadi mahasiswa itu sudah terlebih dahulu membuat produknya Pak. Ya, teman-teman ini dinamakan tepung mokaf. Tepung mokaf itu berasal dari singkong, ya. Karena kita itu semakin kesini kita harus memanfaatkan yang namanya pangan lokal, teman-teman. Karena Lampung itu sendiri itu adalah penghasil terbesar singkong, ya. Itu dari data statistik yang telah saya intip dari sumber, ya. Lampung itu salah satu penghasil singkong terbesar, ya, kedua setelah Jawa Timur, teman-teman, ya. Jadi kita di sini kakak-kakaknya itu berinovasi, ya, tidak menggunakan tepung terigu lagi, teman-teman. Karena tepung terigu kita tahu bahwa tepung terigu itu adalah impor, teman-teman. Benar tidak? Lah kita kaya singkong, kenapa kita manfaatin seperti itu ya Kak Sasa ya? Iya. Paham ya teman-teman? Jadi kita hari ini pembuatan biskuit sandwichnya dari tepung apa? Mokaf. Betul, tepung mokaf ya. Karena kita mengurangi penggunaan tepung terigu. Oke? Iya, silakan Pak. Oke, nah kalau bisa disebut sebagai produk inovatif itu yang syaratnya apa aja? Bisa dibantu? Teman-teman ada yang bantu jawab? Sini aja semua. Sini Kak semuanya. Sebelumnya tadi kenalan ya. Boleh. Masih ingat nggak nama saya siapa? Pasti enggak? Kenalan lagi ya. Jadi nama saya Fatia Nusalila. Saya semester 3 dan kebetulan saya dari Pringsewu, teman-teman. Pringsewunya mana? Saya dari Banyumas. Oh, Banyumas. Tahu Banyumas kan ya? Tahu. Saya dari Pringsewu. Saya akan Tetangga. syarat-syarat ya Pak. Jadi untuk syarat-syarat mengapa sih produk itu bisa disebut inovasi? Yang pertama yaitu memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian ada pembaharuan dari produk sebelumnya. Contohnya produk mokaf ini, sandwich kan biasanya dibuat dari tepung terigu ya. Tadi sudah disampaikan kan. Nah sekarang kita membuat inovasi baru, yakni memperbaiki karakteristik atau kandungan gizi yang terdapat dalam mokaf tersebut dari tepung singkong yang dibikin menjadi mokaf. Jadi syaratnya itu intinya menambah nilai jual dan memperbarui produk yang sebelumnya. Begitu. Jadi jika syarat tersebut sudah tercapai, produk tersebut bisa disebut sebagai produk inovasi. Oke, jadi menambah nilai jual dan menambah manfaatnya mungkin ya. Betul sekali. Dan untuk yang selanjutnya nih Kak, kalau boleh ceritain nggak gimana sih proses kakak-kakak itu menemukan ide untuk bikin mokaf? Awal mulanya itu karena kita tahu ada info ini ya Kak, lomba produk inovasi gitu. Jadi setelah kita cari tahu tentang lomba itu, kita juga mencari tahu banyak jurnal-jurnal yang kita baca itu ternyata mokaf itu memiliki banyak manfaat ya Kak. Karena salah satu manfaat itu anti gluten, di mana gluten tersebut itu tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Jadi gluten itu kalau dikonsumsi sama anak yang memiliki kekurangan gitu. Gluten Ya. itu apa? Pakai apa? Dia tidak bisa dikonsumsi sama anak-anak yang memiliki kekurangan seperti kandang sejenis gitu. Oh. Jadi mereka kalau misalkan konsumsi itu bisa ya berpengaruh bagi kesehatannya gitu. Jadi kita berinovasi untuk membuat singkong ini menjadi mokaf karena di Lampung juga singkong banyak kan. Iya, jadi kita manfaatin itu untuk mokaf ini impor juga. Setelah tadi menemukan ide untuk membuat mokaf dari bahan singkong, kemudian gimana Kakak cara merealisasikannya bisa jadi bentuk? Jadi
Jadi gimana kita itu merealisasi idenya itu karena tadi ya Kak, tadi singkong itu banyak kan. Jadi kita mikir emang nggak bisa kan singkong ini selain biasanya singkong pada diapain? Oh bikin kolak. Nah biasanya cuma kayak gitu doang kan. Tapi kita tuh mikir emang nggak bisa ya cookies ini selain singkong ini selain digoreng atau dikukus gitu bisa kan. Kalau keripik singkong udah biasa ya kan, nggak ada, maksudnya udah sering kita temuin. Kenapa nggak kita coba bikin sesuatu yang buat nambah nilai jual, terus itu bisa menguntungkan masyarakat yang lain dan bisa kita sebagai mahasiswa itu bisa apa? Menyampaikan hasil pembelajaran kita gitu. Nah dari situ tuh kita coba-coba bikin formulasi-formulasi yang awalnya, terus itu kita bikin cookies gitu. Pasti membuat sesuatu yang baru pasti temukan kesulitan atau kendala. Apa itu yang ditemukan selama proses membuat itu? Kendalanya apa? Oke, jadi kan cookies ini sebelumnya sudah ada ya, gitu ya, bikin gitu. Cuma kita tuh belum tahu persis gitu resepnya bagaimana gitu. Jadi pernah kemarin waktu kita awal bikin itu kendalanya itu di tekstur cookiesnya kan, karena kita belum mengetahui cookies yang sempurna itu bagaimana. Jadi tuh waktu itu kita mengalami kendala, cookiesnya itu kayak hancur gitu lah. Jadi itu pas sempurna gitu bentuknya. Jadi kita mencoba lagi dan akhirnya sekarang sudah alhamdulillah sempurna. Belum bisa dikatakan sempurna, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kendalanya itu di pengadonan sih Kak. Karena kadang tuh masih suka kerobekan gitu. Jadi susah untuk dibentuk. Itu aja sih kendalanya. Tapi berarti singkong akhirnya di pasaran ada ya sebenarnya? Ada. Nggak harus kita bikin dari benar-benar singkong jadi tepung itu enggak? Tapi ada, tepungnya ada. Ada, kalau di pasaran ada, tapi ini kita bikin sendiri. Oh, ini. Iya. Nah, pernah nggak sih kakak-kakak ini menemukan apa? Stuck habis ide gitu, kalau pas eksperimen menemukan kegagalan, pernah nggak? Pernah dong. Pernah. Iya pernah. Kayak tadi, emang singkong itu selain dibikin keripik atau dikukus tuh diapain gitu kan? Itu diapain lagi ya supaya terus. Tapi kita tuh cara mengatasinya tuh lagi-lagi nih teman-teman, harus suka baca. Karena dari baca itu kita dapat ide lagi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya bacanya itu ditingkatin lagi supaya bisa nemuin ide-ide keren lainnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan keberlanjutan? Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan produk-produk lokal kita untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya Indonesia ini? Karena dong. Di Lampung ini banyak potensi Iya benar. harusnya diolah terutama oleh kaum mudanya. Benar. Oke, nah ini teman-teman kita di grade 6 besok ini di terakhir masa sekolah mereka dapat tantangan challenge untuk membuat produk inovasi. Nah kira-kira ada nggak Kak pesan-pesannya buat teman-teman kita supaya mereka juga semangat terus mengumpulkan ide, kalau ketemu ide gagal harus gimana? Ada nggak Kak pesan-pesan buat mereka Kak? Ada dong. Yang paling penting itu berani coba dan jangan takut gagal. Berani mencoba dan tidak takut gagal. Kalau saran dari saya sih terus semangat ya, itu jangan pernah takut gagal, terus aja coba gitu. Karena dari kegagalan itu sebenarnya kita bisa dapat banyak pelajaran di situ. Ada Kak? Oke, berarti harus banyak mencoba. Kalau mencoba gagal, coba lagi. Sampai ketemu katanya sudah pernah mengalami kegagalan, kendala, akhirnya bisa juga dapat solusi ya Kak ya. Benar. Oke, kita akan buka sesi diskusi kita untuk hari ini. Siapa yang mau bertanya, please raise your hand, silahkan. Boleh, Mbak? Inovasi yang berbeda menggunakan ruang nggak ada. Iya. Apakah bedanya tepung mokak dengan tepung biasanya? Apakah jika tepung mokak ini lebih sehat, apakah akan mempengaruhi
pembuatannya sendiri sudah berbeda. Kemudian untuk teksturnya, jika tepung singkong, tepung lokal ini jika dibuat cookies itu semakin banyak tepung singkong dia nggak akan keras. Tapi kalau pakai tepung biasa, semakin banyak tepung dia bisa bikin keras cookiesnya. Kemudian untuk teksturnya juga berbeda. Jadi kalau dari tepung molak ini seperti ada crunchy-crunchy-nya gitu. Crunchy. Iya, crunchy-nya gitu. Crunchy. Ya, ini seperti itu perbedaan. Ya. Berikutnya next. Next questions please.